Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul maulanal azim. Al-mukarramun, para jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim, para asatir, ada Ustaz Bakti dan ustaz-ustaz yang lain, yang saya sebutkan satu-satu, para hujjaj, para kesepuhan, mungkin aparat pemerintah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takzimi. Mohon maaf, ini materi pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan ini sebetulnya bukan materi saya ini, Pak Ustaz Mardi. Ini mestinya Pak Ustaz Mardi. Saya nggak tahu ini, kemarin pas lagi mau istirahat siang saya ditelepon oleh Ustaz Nomon bla 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 begitu kan. Ya tapi kan itu bukan bidang saya seperti itu. Ya sudahlah, pokoknya apa sampaikan saja apa yang ada, kira-kira seperti itu. Sebenarnya ya bismillah seperti itu. Para hadirin rahimakumullah, mohon maaf saya ini mungkin mengambil materi kawan saya Ustaz Mardi dan juga apabila ada kekurangan mohon dilengkapi para astir. Apa yang akan saya sampaikan ini ya karena memang ini sebetulnya bukan bidang saya seperti itu, tapi ya kita sebagai sesama umat muslim dan kita sebagai para penanggung jawab syiar Islam begitu kira-kira, maka ya kita harus siap dengan segala hal seperti itu. Para sekalian rahmatullah, materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan permintaan adalah tentang ZIS. ZIS itu singkatan dari zakat, infak, dan sedekah. Namun saya lebih menekankan pada pagi hari ini yaitu sebetulnya nanti materinya juga banyak ya. Saya ada beberapa materi. Ini saya nanti ada tentang zakat itu berbagai macam materi. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pengertian hukum, kedudukan, dan mungkin ada jenis-jenis zakat seperti ini. Yang pertama, pengertian zakat. Secara bahasa zakat itu dimaknai dengan tohar, yaitu bersuci atau mensucikan, atau as-shalah ya, atau tadi tohar itu bersih, suci kan gitu. As-shalah artinya kebaikan.
kebaikan, kemudian al-barokah nabat, yaitu keberkahan dan tumbuh. Jadi intinya bahwa zakat itu artinya adalah kebersihan atau untuk membersihkan diri kita. Jadi apabila kita berzakat itu berarti kita sedang membersihkan diri kita dan kita sedang berusaha untuk menjadikan keberkahan terhadap apa yang kita miliki pada harta kita. Kemudian secara istilah, wafil istilah zakat annaha al-qadaru al-maksus atau al-qadarul maksus al-wajib al-muslim ikhrajuhu min malihi al-baligh nisab lil jihadi al-mustahaqqah wa syurutin muayyanah. Dan secara istilah bahwa zakat itu adalah suatu ketentuan yang sangat khusus, ya seperti itu, yang bersifat khusus, al-wajib alal muslim, yang dimana bahwa zakat itu wajib bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ikhrajuhu, untuk dikeluarkan, wajib dikeluarkan min malihi, dari hartanya, al-balighi nisab, apabila sudah mencapai kepada nisab. Jadi kalau kita punya harta sudah sampai nisab, artinya ketentuan tertentu di mana kita wajib mengeluarkan zakat, maka itu adalah sebuah kewajiban kita untuk mengeluarkan harta kita. Jangan kita merasa sayang dan sebagainya dengan harta yang kita miliki yang sudah sampai kepada nisab. Oke. Para bapak sekalian rahimakumullah, itu barangkali istilah yang dapat saya sampaikan mengenai zakat. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai memiliki harta, sudah sampai kadar nisab, ya maka ya kita tidak usah sayang-sayang untuk kita keluarkan. Istilah zakat atau istilah di dalam istilah zakat itu sebetulnya memang ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah zakat itu sendiri. Apa itu? Yaitu mengeluarkan harta karena sebuah kewajiban dan karena sudah mencapai nisab, itu zakat. Kemudian infak adalah mengeluarkan harta bisa disebabkan kewajiban, ya mengeluarkan harta kita bisa disebabkan oleh karena memang kewajiban, ya seperti zakat itu sendiri, atau perbuatan sunnah seperti sedekah biasa. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan berinfak begitu, ya infak itu sendiri ya bisa dikatakan sebagai zakat juga, ya. Artinya infak itu nanti ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib adalah ya zakat itu. Yang sunnah ya yang tidak, yang di luar daripada ketentuan zakat, yaitu kita mengeluarkan harta sesuai dengan kadar kemampuan kita, semampu kita, seadanya kita, dengan ikhlas. Sedekah adalah perbuatan soleh bisa berbentuk materi, seperti uang atau barang. Kita punya uang, kemudian kita sedekahkan, ya seperti ini. Banyak kawan-kawan kita di bulan Ramadan yang luar biasa, ya kemarin ada yang sedekah misalnya dengan air,
ya didatangkan ke sini untuk bersedekah, seperti itu adalah barang. Atau immateri, jadi ada materi, ada material, dan ada immaterial. Yang materi adalah barang, uang, nyata, seperti itu. Kemudian yang immaterial, ya seperti misalnya kita memberikan senyuman kepada kawan kita, ya kita senyum dengan ikhlas bertemu dengan saudara kita, kita berzikir, ya kita membuang sesuatu yang menghalangi di jalan, yang membahayakan orang. Ya, kita sedang berjalan, tentunya ada apalah kayu yang melintang misalnya, kemudian kita membuang kayu itu, maka ini adalah sedekah yang sifatnya immaterial. Kemudian yang bersifat materi itu juga bisa wajib, bisa sunnah juga. Ya, jadi hampir mirip-mirip seperti infak juga. Jadi kalau yang wajib itu adalah ya nanti bentuknya zakat, kita mengeluarkan harta kita yang material, ya itu adalah bentuknya menjadi zakat apabila memang itu sudah menjadi nisab dan kita berkewajiban untuk mengeluarkan. Tapi apabila itu adalah di luar ketentuan yang zakat karena nisab, karena kita ingin mengeluarkan sesuatu yang seikhlasnya kita, semampu kita, seadanya kita, bahkan bisa jadi ketika kita bersedekah itu melebihi daripada nisab, begitu, melebihi, bahkan lebih banyak bisa jadi seperti itu. Namun supaya kita pahami bahwa apabila kita ingin bersedekah atau kita ingin berinfak, maka nanti ada materi yang secara khusus itu, maka kita harus dahulukan yang wajibnya. Kita dahulukan yang wajibnya. Misalnya kita punya harta sudah sampai nisab, ya emas, uang, atau hasil panen, seperti itu, ternak, maka kita akan dahulukan yang wajibnya. Kalau yang wajib sudah kita laksanakan, maka baru kita berinfak, bersedekah yang sifatnya di luar zakat itu. Mau melebihi daripada nisabnya, maka silakan. Bahkan pada zaman Rasulullah, makanya ini sedikit kemudian menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya. Dia menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah ini tahu enggak karena itu di di medsos, ya, apakah beliau benar mengatakan itu atau tidak, saya Allah a'lam. Tapi kalau melihat kata-katanya dan sebagainya itu memang ya kata-kata beliau di medsos, dan sebenarnya saya nggak tahu, ya. Beliau mengatakan bahwa tidak populer di masa Rasulullah, ya, bahkan di antara mereka itu para sahabat ada yang mengeluarkan hartanya itu hampir seluruhnya harta itu diserahkan ke kepentingan Islam, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kemudian kita menyikapi pula bahwa nanti juga ini akan ada bahasanya itu, menyikapi pula bahwa Al-Quran, beliau mengatakan tidak populer di dalam Al-Quran. Ya, saya terus terang saja tidak setuju. Saya tidak setuju. Kok tidak populer? Kok malah dikatakan dalam medsos itu supaya meninggalkan zakat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok berani-beraninya gitu menyatakan suruh meninggalkan zakat itu? Lah memang ini sudah kita juga berpikir, ya. Memang pemikiran manusia itu lebih baik daripada apa yang ditetapkan di dalam hukumnya Allah. Ya, kita ini kan pikirnya diciptakan oleh Allah. Jadi yang lebih baik yang hukum Allah itu. Kalau Allah sudah menetapkan aqimus shalah wa atuz zakat,
ya, laksanakan sholat dan keluarkan zakat, tunaikan zakat. Apakah kemudian kita tidak sholat? Ya, tinggalkan saja sholat. Ya enggak juga kan gitu kan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan bahwa kalimat zakat itu disandingkan dengan sholat. Betul. Jadi kalau orang yang sudah melaksanakan sholat, ya wajib bagi dirinya untuk menunaikan zakat apabila sudah terkena wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat. Maka ya prihatin juga ya kalau memang itu benar menyatakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti para bapak sekalian bisa menyikapi atau mungkin nanti bisa didiskusikan di dalam kegiatan subuh ini. Lalu kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mana yang didahulukan antara zakat, infak dan sedekah? Seperti ini. Yang pertama, jika belum mampu berzakat tapi bisa berinfak dan sedekah yang sifatnya itu sunnah, ya, maka ini yang didahulukan. Jadi misalnya kita punya gaji bulanan, ya, tapi gaji kita tidak sampai nisab misalnya. Kita ingin bersedekah infak, ya tidak apa-apa. Didahulukan itu kalau mau ada orang datang meminta-minta atau masjid minta sumbangan atau mungkin ada tetangga kita yang sakit, ya, kita memang belum sampai nisab di dalam persoalan mengeluarkan zakat ini, tapi ya kalau kita bisa mengeluarkan harta kita untuk membantu saudara kita, tetangga kita, walaupun sedikit, ya, tapi kalau sedikit nanti dikumpulkan bersama-sama kan menjadi banyak. Nah, maka itu didahulukan dalam berinfaknya. Jika ia sudah memiliki harta berlebih dan sudah berkewajiban membayar zakat atau sudah mencapai nisab, maka zakat didahulukan. Kita punya harta sudah sampai nisab, wah gaji saya sudah banyak nih, sebulan gitu kan. Ya sudah, zakatnya didahulukan sebelum berinfak yang lain, bersedekah yang lain, tapi zakat harus didahulukan. Dengan catatan bisa sambil mengerjakan yang sunnahnya, ya, berupa infak ataupun sedekah. Jadi kita sambil mengerjakan yang wajib, tapi yang sifatnya sunnah, ya, sedekah atau infak, ya no problem juga. Mungkin di antara para bapak sekalian sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi pengalaman dalam konteks ini, yaitu mengeluarkan zakat yang wajib tapi juga masih sedekah atau masih berinfak. Jika seseorang yang hartanya sudah mencapai nisab sementara ia hanya bersedekah, ya, atau biasa bersedekah biasa saja, dan tidak secara spesifik dia berniat untuk mengeluarkan zakat, ya, ini bisa dikatakan berdosa. Kalau kita sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat, misalnya kita sudah nyimpen uang, ya, selama 1 tahun, sementara nilai uang kita dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab. Bagaimana mencapai nisab? Yaitu misalnya uang yang kita simpan dalam 1 tahun itu sudah senilai misalnya 85 gram emas murni, ya, misalnya. Itu sudah kita simpan dalam 1 tahun, berarti dia misalnya wajib mengeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%-nya. Dia tidak mau mengeluarkan itu dan diniatkan untuk zakat secara khusus, tapi dia bersedekah, gitu ya. Maka sebaiknya dia dahulukan untuk mengeluarkan zakatnya, dan sambil kalau ingin bersedekah, ya bersedekah. Misalnya masjid sedang mengumpulkan uang untuk bangun masjid atau untuk
renovasi masjid, ya zakat kita keluarkan, tapi infak sedekah juga kita keluarkan. Ini mungkin gambarannya antara infak, sedekah, dan zakat. Kita sebagai umat Islam memang sangat-sangat dianjurkan untuk kita bisa membelanjakan harta kita. Ya. Nah, nanti ketika kita membelanjakan harta kita, maka itu adalah disebut kita berinfak. Nah, berinfak itu bisa berupa sedekah atau juga bisa berupa zakat. Artinya ketika kita membelanjakan harta kita, maka ada perbelanjaan atau yang namanya harta yang kita keluarkan itu ada yang wajib, ada yang sunnahnya. Yang wajib itu harus kita dahulukan atau bersamaan, ya, antara yang wajib dengan yang sunnah. Oke, para Bapak sekalian, kita akan mencoba membaca beberapa ayat Al-Quran tentang berkaitan zakat dan efeknya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat atau kita tidak mau mengeluarkan zakat, seperti apa efeknya? Yang pertama, hukum zakat sebagai hukum wajib itu ditetapkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah An-Nisa 77, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini saya potong saja. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat atau tunaikan zakat. Nah, kalau kita belajar di dalam ilmu nahwu, ya, itu kan atau shorof itu adalah fi'il amar. Hakim, nah, hakim menjadi hakim untuk satu orang hakim, ya, dirikan. Tapi hakimu, dirikanlah oleh kamu sekalian sholat, itu adalah fi'il amar, perintah. Setiap perintah itu menunjukkan wujud, ya dulu ada wujud, yaitu wajib. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, maka itu adalah menunjukkan wajib. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Jadi zakat itu wajib. Jangan sampai ada kita merasa tinggalkan saja. Kita Indonesia, masyarakat Indonesia, umat tidak akan maju kalau kita tetap berpegang pada zakat. Masya Allah. Kok pintar dia daripada Allah, kan itu kan ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Jangan sampai kita seperti itu. Oke, jadi zakat itu wajib, landasannya adalah ayat Allah surat An-Nisa 77 yang menyatakan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Kemudian pengaruh zakat terhadap diri manusia. Di sini pengaruh zakat bagi yang melaksanakan zakat, pengaruh zakat bagi orang yang tidak mau melaksanakan zakat. At-Taubah 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk, ya, menyimpan menumpuk az-zahab, emas dan perak. Emas ditumpuk, punya bangkar khusus untuk emas dan perak, ya. Bangkar itu tempat untuk menyimpan, seperti itu. Wala yunfiqunaha, dan orang tersebut ogah atau enggan atau tidak mau untuk mengeluarkannya. Tadi infak itu nanti kan ada dua tadi kan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan sebetulnya. Nah, jadi tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah dalam arti di sini adalah sesuai dengan perintah Allah, yaitu misalnya zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka
berilah berita gembira kepada orang tersebut dengan bahwa orang tersebut nanti di akhirat akan memperoleh azab yang sangat pedih. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, no problem kita akan memiliki harta, mau banyak, mau sedikit, no problem, silakan saja. Punya harta di bank atau uang di bank berapa miliar, berapa triliun, mangga, no problem, silakan. Tapi jangan sampai kita itu menyimpan harta yang begitu banyak, namun kita tidak mau mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, terutama sekali adalah yang wajib dikeluarkan. Berapa? 2,5%. Enggak ada, sedikit sekali lah 2,5%. Tergantung. Kalau yang menyimpan uangnya banyak, ya jadinya banyak, iya juga. Tapi kalau dibandingkan dengan uang yang disimpan dengan uang yang dikeluarkan, pasti jauh lebih banyak yang disimpan. Kan seperti itu kan. Nah inilah yang kemudian memang menggoda, mengganggu orang yang menyimpan uang itulah. Saya keluarkan 2,5% banyak juga. Kalau triliun ya miliar mungkin yang dikeluarkan kan begitu, banyak juga. Nah sehingga inilah letaknya para syaitan itu mudah menggoda manusia. Kadang-kadang syaitan itu begitu. Ketika harta banyak, kemudian mau dikeluarkan, kata syaitan, memang kamu nggak sayang itu dengan uang segitu kan banyak, itu masa mau keluar. Nah itu adalah hak, bukan hak kita, tapi haknya orang-orang miskin, orang fakir. Ya. Ada 8 asnaf itulah yang punya hak untuk menerima harta atau untuk memiliki harta yang harus dikeluarkan. Jadi bagi orang yang beriman, bagi dirinya itu akan enteng sekali mengeluarkan harta daripada nanti di akhirat. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah berita gembira kepada orang yang menumpuk-numpuk harta, yang tidak mau mengeluarkan dari hartanya, apakah itu yang wajib terutama atau yang tidak wajib, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Nah, yang Al-Baqarah 277 ini kebalikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita semuanya insyaallah, wa 'amilus shalihat, dan mereka itu beramal soleh. Ya, beriman itu harus diikuti dengan amal soleh. Kalau iman tidak diikuti dengan amal soleh, imannya itu dipertanyakan. Iman wa qamus sholat, kemudian orang yang beriman itu mereka adalah mendirikan sholat, melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat, tidak ngende-ngende sholat. Ngende-ngende sholat apa? Menunda-nunda. Saya pernah masih ingat sekali dulu khutbah di sini menyampaikan tentang al-munafiqun, ya, al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Yaitu orang-orang munafik itu disebut dalam Al-Quran wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu adalah mereka orang yang apabila mau melaksanakan sholat qamu kusala, mereka itu malas, antar dulu, kan kita sibuk kalau di kantor dan sebagainya, antar dulu, seperti itu. Dan ini biasanya terjadi di kantor kalau sedang rapat, lagi rapat, asik, akhirnya sholatnya entar dulu, kan begitu. Ini karena saya ya kalau lagi rapat kan begitu kan. Nah ini tinggal keberanian kita. Kadang-kadang nggak enak kita tinggalkan dulu. Dosa. Kenapa nggak enak? Ya tinggalkan aja dulu. Punten, permisi, izin dulu. Begitu aja. Emang rapat itu lebih bagus daripada sholat. Ya walaupun itu hasilnya nanti bagus, tapi kan kalau saudara punya sholat, ya sholat dulu. Kalau rapatnya tidak istirahat,
Kalau rapatnya lupa dengan istirahat, ya sudah kita tinggalkan dulu lah. Seperti itu. Nah, jadi jangan usaha, jangan malas. Nah, kalau malas itu tandanya orang-orang munafik. Seperti itu. Padahal orang munafik itu dikatakan daril asfali minan nar. Dia nanti akan berada di keraknya api neraka. Tandanya apa? Kalau sholat ogah-ogahan, gitu aja dah, ya seperti itu. Kemudian wa'at zakat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, dia beriman, beramal soleh, sholatnya bagus, kemudian zakatnya dikeluarin. Terima kasih. Wa'atawuz zakat, ya terima kasih. Wa'atawuz zakat, wa'atawuz zakat, dia mengeluarkan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kenapa kadang-kadang kita takut, kita sedih, kita khawatir, jangan-jangan zakatnya nggak dikeluarin. Makanya ini para pejabat-pejabat pemerintah yang mereka mengumpulkan uang triliun, ya, bukan miliar, triliun. Mereka gimana tuh? Dikeluarkan atau tidak? Ya, kalau memang hartanya didapat dari secara benar, secara sah, bukan hasil korupsi, begitu kan? Dia beriman, ya keluarkan. Tapi kalau dari hasil korupsi, saya nggak tahu, ya. Jadi memang ada dua hal di sini. Pertama, orang yang mau mengeluarkan zakat, dan yang kedua, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kita orang yang beriman pasti, ini pasti ya, kalau saya katakan itu pasti dia itu adalah sangat enteng untuk mengeluarkan zakatnya. Hukum zakat sudah dikatakan tadi. Hukum zakat adalah wajib, ya. Ini seperti mengulang. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan An Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz ila Yaman. Fadzakar hadis wa fihi anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim muttafaqun 'alaihi wa lafdhun lil Bukhari. Jadi Al-Quran menyatakan wajib, hadisnya juga seperti itu. Hadis datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pada waktu dulu itu mengutus Mu'adz, sahabat Nabi, ila Yaman, yaitu ke daerah Yaman atau ke kota Yaman. Jadi Rasulullah mengutus sahabatnya Mu'adz ke kota Yaman. Fataqara hadis, dan kemudian Mu'adz itu menyebutkan hadis ini, wa fihi, dan isi daripada hadis itu, Allah aftarada alaihi, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah yang disampaikan oleh Mu'adz kepada masyarakat, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu telah memfardukan, fardu itu berarti wajib, alaihim kepada mereka sadaqatan fi amwalihim, yaitu untuk mensedekahkan harta mereka. Nah, sedekah dalam hal ini itu adalah mengeluarkan zakat. Tukhadhu min aghniyaihim, yaitu diambil dari para orang-orang yang kaya, ya, aghniya. Wa turaddu ila fuqara'ihim, dan kemudian dikembalikan haknya itu dari harta orang-orang kaya itu kepada para orang-orang yang fakir. Muttafaqun alaih, dan ini
hadis diriwayatkan atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis sahih. Sekalian rahimahumullah, dengan ayat dan hadis ini maka kemudian ya para ulama bersepakat bahwa zakat ini adalah merupakan suatu kewajiban. Dan ini nanti kita akan perkuat lagi dengan hadis yang berikutnya, yaitu tentang kedudukan zakat ini. Jadi kalau sudah wajib, ya jangan mengatakan suruh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya kok berani-beraninya ya ngomong begitu ya, seperti itu. Makanya saya banyak melihat di YouTube para asatir itu yang kemudian mereka menyatakan istighfar, beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kok berani-beraninya untuk meninggalkan zakat? Di sini Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya, itulah yang kemudian dikatakan sebagai rukun Islam. Ya, yaitu yang pertama mengucapkan syahadat. Jadi kalau kita sudah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah dinyatakan sebagai seorang muslim. Nah, tinggal berikutnya dia, apakah dia mengerjakan sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah setelah syahadat mendirikan sholat, kemudian wa ita'iz zakat. Ini saya kasih warna berbeda, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wal haji bait, kemudian pergi haji, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan seperti yang kita laksanakan pada bulan ini. Jadi kedudukan zakat itu adalah hampir bersamaan ya dengan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu pertama mengucapkan syahadat, kemudian mengajarkan sholat, mengeluarkan zakat, itu sama urusannya. Jadi kalau misalnya kedudukannya sama, ketika ada orang menyatakan bahwa tinggalkan zakat, itu sama juga tinggalkan sholat. Begitu. Tinggalkan zakat tidak bermanfaat. Kalau kita ingin maju, kerjakan zakat. Kalau kita ingin maju, tinggalkan zakat. Masya Allah. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang percaya bahwa kita selalu meninggalkan zakat, kemudian kita ikutin seperti itu. Karena yang maha tahu, yang maha mengerti itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata pada masa-masa sahabat berikutnya itu bahwa zakat itu memang memiliki nilai yang luar biasa. Itu suatu negara bisa kaya raya, ya, itu adalah karena mereka melaksanakan zakat dengan baik, dengan benar. Seperti itu. Nah, kita di Indonesia apabila melaksanakan itu luar biasa. Para orang-orang yang kaya raya, mereka mengeluarkan zakat, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Para fakir miskin kemudian mereka memiliki modal misalnya, kemudian mereka bisa berusaha dengan modal itu. Mereka berubah dari kemiskinan menjadi kaya dan seterusnya. Maka ya saya kira itu akan lebih mendorong kepada umat muslim, para umat yang tadinya memang kesulitan dalam ekonomi, bisa membantu mereka untuk mengembangkan ekonomi mereka. Oke, yang berikutnya kita akan langsung, karena kita sudah mau habis waktunya, yaitu jenis zakat. Zakat itu nanti ada zakat mal, ya, zakat mal, dan secara umum itu ada zakat fitrah. Nah, ini kita akan sampai sesuatu lagi membayar zakat fitrah. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya yang sah karena sudah mencapai nisab, yaitu batas kekayaan yang menyebabkan
Seseorang itu wajib mengeluarkannya sebagian untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang wajib dizakatkan bisa berupa uang, emas, perak, hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Kita langsung ke sini. Nah, kita bicara tentang nisab, ya, supaya kita menukik saja. Nisab zakat penghasilan sesuai ketetapan. Ini kita belajar dengan Basnas. Ini Basnas ini menurut saya lumayan ya, terbentuk pada masa pemerintahan Soeharto dulu. Nah, sekarang itu mau ditinggalkan. Nah, nisab zakat penghasilan sesuai ketetapan Basnas pada tahun 2026, yaitu bila penghasilan setiap bulan sudah mencapai 767.640.144.000 nilai ya. Jadi kalau kita penghasilannya setiap bulan sudah bisa mencapai 7.600 sekian, 640.140.000, maka itu sudah wajib zakat. Berapa? 2,5%. Jadi kalikan saja. 7, 6, 40, 140 kali 2,5%. Berapa? Ketemu sekian. Nah, ketemu sekian itu biasanya, ya, kalau punten ini mudah-mudahan bukan karena riak ya. Ini pengalaman saya dulu ketika sudah nisabnya nyampe. Kalau sekarang sudah pensiun Pak Ustadz nggak nyampe. Tapi impaknya masih insya Allah ada, enggak gitu ya, nggak nyampe. Jadi wajib zakatnya. Jadi saya sudah wajib zakat, nggak wajib zakat karena sedang nggak nyampe nisab. Nah, sampai nisab dulu kalau punya istri juga sudah sampai nisab kalau itu. Saya punya kotak seperti kotak amal itu. Jadi kalau setiap bulan kita dapat gaji, kita ambil 2,5%, kita masukkan kotak, nah, masukin seperti itu setiap bulan seperti itu. Nah, setelah setahun kuncinya dibuka, kunci supaya aman dibuka. Ketemu berapa? Hitunglah lagi. Setelah dihitung, setelah dihitung kemudian kita program, kita rencanakan mana-mana saja yang wajib harus dikeluarkan. Akhirnya ada satpam, ada segala macam, termasuk untuk masjid, ya, para guru-guru PPK dan sebagainya. Nah, sehingga apabila dinilai, maka nilai yang wajib dizakatkan itu seluruhnya nanti jadi 7.640.144 kali 12 itu adalah 91.681.728.000. 91.681.728.000 itu dalam satu tahun. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI Profesor Dr. Haji Wahyono Abdul Ghafur MAG menegaskan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tahun 2003 tentang zakat penghasilan tetap menjadi rujukan dalam penetapan nisab zakat penghasilan di Indonesia. Acuan penetapan nisab penghasilan, penetapan nisab tersebut tetap mengacu pada harga emas 14 karat dengan nilai setara 85 gram. Begitu. Jadi 85 gram. Jadi tadi 85 gram itu kalau dinilai dengan uang, nggak tahu itu kan harga emas itu kan berubah-ubah. Nah, itu kisaran 91.681.728.000 kisaran seperti itu. Nah, kemudian itu adalah per tahun. Atau kalau kita bagi setiap bulan akan ketemu 7.640.144.000 per bulan. Nah, ini
adalah acuan yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan seseorang itu wajib zakat atau tidak, seperti itu. Yang terakhir saya kira nisab zakat fitrah adalah kewajiban berjiwa. Jadi kalau zakat fitrah itu berjiwa, ya, bukan akumulasi harta, ya, tapi adalah berjiwa. Di Indonesia umumnya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ya, untuk tahun 2026 Basnas menetapkan nominal tunai, begitu, tunai uang yang wajib dizakatkan itu adalah 50 juta per jiwa. 50.000 per jiwa. Jadi kalau kita sudah mencapai harta kita satu apa ini? Satu apa seperti ini? Jadi begini, apabila pada malam pada malam takbir gitu, harta kita masih ada lebih, begitu, harta kita masih ada lebih untuk dimakan besok hari, misalnya seperti ini, masih ada lebih untuk dimasak besok hari, maka pada saat itu pula kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, pengeluaran zakat fitrah itu, nah, di sini ada. Ya seperti ini. Jadi kita harus mengeluarkan 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa. Jadi ini kalau kita punya misalnya di keluarga kita, ya, kita sebagai suami istri dan kita masak pada malam Idul Fitri, kita masih ada sisa makanan untuk dimasak besok, maka pada saat itu kita harus mengeluarkan zakatnya, yaitu kalau beras 2,5 kilo atau 3,5 liter. Bolehkah kita membayar dengan uang? Ya, menurut penjelasan yang kita baca dari Basnas itu boleh kemudian dikonversi dengan uang, yaitu kurang lebih adalah 50.000 rupiah per jiwa. Nah, itu nanti juga disesuaikan. Misalnya nilai beras di suatu daerah itu kan tidak sama. Kalau di sini mungkin bisa seperti itu 50.000 nilainya dari 2,5 kilogram. Mungkin di daerah lain di kampung barangkali kalau misalnya itu harga beras di sana lebih murah, maka berarti dia mungkin lebih berkurang dari 50.000, mungkin 45.000 atau mungkin 40.000 dan seterusnya. Nah, begitu barangkali kalau sekalian yang dapat saya sampaikan, istilahnya apa namanya? Materinya cukup atau mungkin ada yang mau berdiskusi, maka silakan. Ya. Jadi apa dulu sebelum masalah Muhammad itu dan sahabat semangat yang dibangun adalah memiliki tanpa batas. Tanpa batas. Sini lumayan kalau sebenarnya akan mengatakan sebagai dasar agama dan juga secara historis dari Rasul Muhammad dan sahabat, semangat yang dibangun adalah memberi tanpa batas tersebut, bukan sekedar menggugurkan kewajiban tahunan berzakat. Jadi mungkin belum hanya kesalahan dia, namun 3 kali berarti hanya luas 1% saja gitu. Kalau di penjelasannya gitu, ya 3 kali atas dia lebih jauh dari itu gitu. Jadi lebih jauh dari itu kalau penjelasan umasnya ya. Nggak tahu kalau konteks tidak tahu yang mana. Karena itu kaitannya mereka apa? Beliau kaitannya dengan kondisinya apa ini? Supaya mungkin dengan impact dan serta itu perusahaan lebih bagus gitu.
lebih berkembang, lebih banyak masukannya. Itu aja orang. Mengapa kalau kita sampaikan ini yang ternyata harus itu memperbaiki itu kontennya agak kurang jelas saja. Kalau di sini jelaskan lagi masuk di masyarakat itu, jadi hanya 2% aja. Mungkin maksudnya itu mendagang itu mungkin, cuma barangkali kurang jelas lagi penjelasan saya. Ya harus lebih luas lagi daripada jatahnya sekedar jatah saja gitu Pak. Sebentar itu harus artinya lebih dari 1% lah. Tidak hanya wajibnya aja gitu, mungkin itu berdasarkan apa masih menurut kalau belakang apa terjadi ini barangkali karena mungkin namanya yang dikatakan berhubung Islam lah kalau yang dikatakan kan misalnya kesempatan tinggal kerjakan manusia minta itu tetap wajiban diangkat tapi harus lebih luas dari itu gitu jangan tinggal kerjakan itu bahasanya berlepas nanti. Yang kedua barangkali mengenai tapi ini belum ya usaha urusannya usaha yang dibahas akan berlanjut barangkali bagi atas sekarang boleh saya ingin masuk sedikit saya barangkali nama yang lain menurut saya baca beberapa hari lalu itu apa namanya antara malam apa ya antara sapi dengan apa memali ya paling diserang ketika ketika dengan mampu beda usahanya kalau memali jadi memali itu diserang pada habis sehingga memali itu kalau kita itu hanya pada pakai mesin saja, tidak ke yang bahan asap itu. Kalau main ya, kalau saya bahasa ya. Tapi kalau masapi, tetap kepada Allah kerjanya itu udah bagusan. Walaupun dekat kita gitu. Kalau kita mau tetap bahan asap lah, mau. Tapi kalau main itu harus dua aja, pakai mesin aja. Pifah mungkin di kita kalau kita di Indonesia itu masih bawah ya masuk ambil apa gitu kan kalau orang misalnya kami nanti mampu kan ya hak berhak juga berarti dia sampai ambil dia sampai miskin juga makin miskin juga gitu barangkali itu berbau mungkin tidak saya membaca itu jadi ternyata di tafsir ini ternyata untuk yang usaha itu tidak hanya umat Islam saja. Jadi ketika orang non-Muslim dapat itu boleh, harus diboleh lah, boleh diperkerjakan. Ketika tetangga mungkin orang Muslim ya, miskin lah, ya kita kasih juga gitu. Jadi tidak terlalu ya, tidak apa namanya agama lah. Kalau saya baca tafsir ada, saya baca juga. Jadi tidak segera masalahnya barangkali. Jadi boleh usaha non muslim ketika dia fakir miskin. Kalau itu masih udah sih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya tanggapan saya tentang kemarin Menteri Agama itu memang kaget saya juga. Iya. Jadi dia mengungkapkan khud min amwalihim shadaqatan. Ini sedekah bukan zakat. Jadi itu dia kaget. Dia menggunakan itu sedekah. Itu. Padahal itu kan belum selesai ya. Tutahiruhum wa tuzakkihim biha itu. Para ulama semua sepakat itu adalah zakat. Dan saat itu para sahabat Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat untuk memerangi orang-orang munafik yang tidak membayar zakat. Itu khudh min amwalihim, katanya khudh min amwalihim. Tapi katanya sudah ada klarifikasi. Mestinya klarifikasi bukan humas beliau. Iya. Bukan humas, mesti beliau. Pribadinya. Ini menimbulkan reaksi dari
misalnya dari hasil ngaji, ahli ngaji terus dari misal tunggu lagi dua tiga hari tuh ahli mati, ahli kalam tuh, saya tunggu tuh. Ini jadi memang reaksinya ini kita kaget sekali. Dan selalu dia tuh salah. Jadi gini, kalau orang sudah justru harus merasakan. Ketika setiap orang sudah merasa dia zakatnya dengan sukarela dan ada banyak yang zakat yang wajib, dia sejatinya apalagi yang sunnah itu. Jadi yang kalau mereka sudah biasa dengan yang wajib, yang sunnah itu bedanya sana, bukan menggalakkan yang sunnah. Sementara yang wajib saya belum tahu ini klarifikasi, belum tahu saya yang klarifikasi. Jadi memang mereka mengagetkan juga. Jadi kalau orang sudah berpegang teguh setiap orang yang zakat, diharapkan kias menjadinya itu logika positifnya itu apalagi yang sunnah gitu maksudnya gitu. Nah itu. Dan orang-orang yang mau berzakat, ya mereka apalagi sedekah gitu loh. Itu maksudnya sana itu logika saya. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang lain juga, kalau misalnya sumbangsi saran atau apa saya salah gitu. Iya. Nah itu saja dari saya. Iya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak mengomentari tentang Menteri Agama karena saya nggak mengikuti, jadi mungkin ada kaitan dengan urusan politik atau yang lainnya. Cuma saya di sini mau menanyakan saja Pak, kaitannya dengan zakat profesi. Oh iya. Zakat profesi ini kayaknya sangat menarik ini, karena tadi disampaikan zakat profesi itu saya baru dengar juga sudah ada nisabnya sesuai dengan peraturan yang tadi. Yang dulu saya pelajari memang saya belum mengetahui nisab dari zakat profesi itu apa gitu. Ya. Ternyata sudah ada peraturannya. Kalau saya yang dulu itu dikiaskan dengan dengan pertanian. Oh, dengan pertanian. Jual mahasiswa itu dengan mahasiswa. Makanya ketika kita mengeluarkan zakat profesi itu sesuai dengan hasil setiap bulan kita langsung keluarkan. Itu pemahaman yang dulu saya ini. Dan sekarang ternyata sudah ada nisabnya berdasarkan emas tadi ya. Ya, emas. Kalau kaitannya dengan zakat mal kan dihubungkan dengan emas, harga emas dan beratnya emas. Yang menariknya sekarang, kalau yang tadi Bapak sampaikan sekitar 7.700.000 per bulan ya, 7.700.000 per bulan, penghasilan 7.700.000 per bulan berarti sudah sampai nisab. Sementara kalau kita hubungkan dengan harga emas sekarang, kalau 7.700.000 itu kalau dikalikan 12 itu hanya 90 sekian ya. Dan kalau kita hargakan emas itu harga emas 1 juta. 1.400.000 rupiah. 400.000 juta ya. 2.900.000. Sekarang 1 gram berapa emas? Ya ini saya hitung dulu, yang tadi yang 7 juta itu. Ya. Penghasilan 7.700.000 sudah mencapai nisab. Kalau dikalikan dengan harga emas itu hasilnya hanya 1.040.000 kalau tidak salah. Kali 12 91 sekian ya. Oh iya, 92 juta kali 12 maksudnya. Kali 12 ya, 92 berarti di sini kalau kita hubungkan dengan sekarang harga emas itu sekitar 2 juta sampai 3 juta 1 gram. 1 gramnya. Karena kalau hitungnya itu berarti kan cuma 1 jutaan. Kalau yang 2 juta itu dari kuatnya.
Kalau kita sekarang hitungnya nisab sekarang berarti kalau harga 2 juta aja penghasilannya 1 tahun harus 1.170 juta. Kalau kita harga emasnya itu cuma 2 juta tuh, itu nisabnya. Kalau 7.700 hanya 92 juta ya. Berarti gimana untuk ngatur nisab zakat profesi ini? Kalau dikalikan kan ini kan harus berkembang. Kalau nisabnya nisab emas berarti harus berkembang tiap tahun, harus ada penetapan dari yang berwenang gitu. Berarti tahun sekarang nisab untuk zakat profesi berapa gitu? Harus peraturannya harus diubah terus gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dan diskusinya mungkin dari teman-teman ya. Yang pertama saya menyampaikan tentang Menteri Agama dulu. Saya kira Menteri Agama itu Pak, bahwa beliau sekarang jadi menteri, kira menyampaikannya di mahasiswa kalau saya, karena filosofis tentang zakat dan sedekah, sehingga umat salah paham. Nggak tahu benar apa nggak tahu, saya nggak tahu persis ya. Karena yang disiarkan semua itu adalah potongan itu ya, kita seperti itu. Saya yakin Menteri Agama tidak melakukan zakat, saya yakin. Yang kedua yang menarik juga ada tentang zakat profesi yang disampaikan Pak Salam. Saya nggak tahu pemerintah apakah itu 7 juta itu emas 24 karat atau emas atau peraknya. Kayaknya sih bukan emas itu yang dihitung pemerintah. Kayaknya sedang membedakan zakat sih pemerintah sekarang ya, karena butuh biaya banyak juga pemerintah. Tahun berapa ya? Yang terbaru yang 7 juta itu yang terbaru dari bulan kalau nggak salah, pemerintah yang terbaru mengeluarkan fatwanya. Yang saya cermati adalah saya coret-coretan tadi tentang perbedaan pendapat tentang pengeluaran zakat profesi, apakah bruto atau neto? Bruto neto ya? Yes, ahli keuangan begitu katanya. Nah, tinggal kita apakah bruto dulu atau neto dulu. Nah, Kalau neto nggak saya rasain. kalau neto karena itu mereka nggak zakat. Kalau bruto itu nyampe habis langsung. habis ya. Misalkan Pak Haji Istighfar Salam gajinya maksimal 10 juta. Iya. Itu sama saya tadi maksimal 10 juta penghasilannya. Itu maksimal saja, dengan Minimal maksimal. Saya tahu misalnya. Pak Salam punya anak 3, sekolahnya masing-masing bayarnya 2 juta misalkan. Buat anak itu cukup ya Pak Salam sisanya. Yang saya tanyakan kira-kira anaknya bruto atau tidak lagi, karena di sini termasuk beberapa para ulama tidak benar juga antara Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Saya sih karena yang mana ya? Tidak usah diungkapkan karena ada dalilnya masing-masing. Maksud saya nanti perlu dijelaskan tadi apakah kita bruto atau neto dijalankan, karena kita kalau punya pengeluaran buat bayar rumah misalkan 3 juta, bayar anak sekolah 5 juta, kalau anaknya 3 misalkan kan pesantren semua misalkan, sisanya tinggal berapa tuh? Apakah zakatnya dari awalnya atau sisanya saja? Gitu kan? Itu minta dijelaskan kembali lagi biar saya juga lebih paham. Terima kasih. Sorry, kemarin keluarkan. Beberapa kali kalau di apa namanya ke biasa ke pertanian yang saya tahu dia suka itu 10%. Betul Pak? Iya, 10 sama 5%. Iya, 10% atau 5% ya. Besar ya, tiap bulan tiap panen lagi. Malah besar ya? Tiap panen besar. Besar atau besar? Panen itu kan, kalau panen itu kalau sekali, setahun 2 kali panen lah. Iya. Itu sama gitu saya. Kalau dulu kamu panen 2 setahun 2 kali panen, sekarang udah berkembang kan panen 3 kali setahun lah, 3 bulan 4 kali panen. Setiap tahun 5 sampai 10% ya. Itu jalan pertanian ya. Artinya lebih besar sebenarnya daripada tahunan
masa ini setahun baru bisa 100% gitu. Jadi bisa cara profesi sebenarnya kalau biasa pertanian gitu. Lebih besar pertanyaan. Pertanian ya. Profesi. Kalau dikasih sana, dikasih untuk pertanian, gaji itu upah. Ini tadi kemarin mengenai bruto neto itu, kalau kamu itu namanya pagi itu kan ditimbang tadi itu. Jadi kalau itu berupa rumah udah, pesertanya berpatok nih, ya udah kalau rejakannya, nggak dihitung dulu pak, apa kebutuhan kita nih, nggak juga kayak penelitian juga. Penting keluar atas foto ya udah, perlu keluar apa, kita keluarnya apa itu nggak dari foto enggak gitu, itu aja penghasilan itu. Kalau pertanian ya nggak lihat foto neto, karena itu berupa barang lah, bukan uang gitu kan. Artinya apa adanya gitu, apa adanya kalau pertanian ya. Kedua juga kalau di gaji pegawai itu kan, aja gaji pegawai gimana? udah dipotong. Udah bisa belum? Nggak bisa. Artinya kita kan potongnya bruto, kan baru potong 10%. 10%. Itu pajak itu Pak Haji. Pajak. Kan berpajak. Pajak itu. Pajak, ya. Bukan pajak itu. Ya. Beberapa daerah sudah dipotong jangan pajak dua-duanya. Oh gitu. Sudah bisa. Iya. Udah ya, Udah. pajak 10%. Pajak dan zakat. Zakat ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Jangan 10% ya. Zakat juga udah dipotong. Yang Nah, bulan ini beberapa daerah. Ya, sudah sama aja. nggak sama itu kebijakan dari Tapi ada pegawai kan, pegawai mungkin lebih pegawai yang sudah dipajak 10% nggak usah apa gitu. Dan diangkat tuh, 2,5 diangkat yang 7,5 pajak gitu. Ada seperti itu. Kalau ini beragam ya. Di zaman Rasul 1-2 kali. Karena kita pemerintah pajak 10%, apalagi mungkin gaji sedikit. Akhirnya nyata aja udah, nggak usah nyata lagi, 2,5% aja. 2,5%-nya zakat dan 7,5%-nya pajak. Kalau udah dari pemerintah 10% ambil, kalau persen pajak itu kan tergantung orangnya, kalau saya enggak, itu berbeda lagi. 2,5% keluarga gitu. Karena khawatir juga gitu. Kalau pajak kan kemana ini pajak kan belum tentu mobilis ya kan. Itu kan bukan kita maksudnya. IPG ya. Apalagi itu aja yang terima kasih. Ya, maka Pak silakan. Ya. Meluruskan itu dulu Pak Haji. Meluruskan tadi kaitannya dengan pertanian, profesi kepertanian. Ya, maka silakan. Maksud saya, kalau yang pernah saya pelajari itu, jadi untuk diwajibkannya zakat profesi itu dikiaskannya ke pertanian, tapi untuk mengeluarkannya itu tetap 2,5% gitu. bukan mengeluarkannya ikut pertanian juga itu. Oke, terima kasih. Ya, maka silakan. Terakhir kali hari semuanya sudah siap. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin nanti untuk sesi lagi. Semangat saya mengapa pada sesi sekarang ini spesial materinya tentang jis. Pertama, kebanyakan penanam sudah mulai menghitung jis zakat atau berhutang atau bersedekah. Yaitu sifatnya wajib atau juga sunnah. Ketika hal ini sudah mulai saatnya pemerintah mengeluarkan, maka wajib juga adanya orang yang ngurusi. Oh iya. Maka wajib juga adanya orang yang mengurusi. Perintah sesuatu maka perintah juga atas hal-hal yang menjadi unsur-unsur yang menanganinya. Karena itu dalam sekalian, ketika sekarang bisa jadi akan berkurang penerimaan zakat dikarenakan risikonya yang semakin berlipat tinggi, maka hal yang mesti kita kembangkan sekarang bukan saja zakatnya tetapi infak sunnahnya atau sedekah sunnahnya.
Itu yang harus kita kembangkan sekarang. Jangan sampai merasa gini, maupun kelapanya, yang mau kita anak buruk, apa yang sunnah. Bukan bagian daripada kata orang isin, gitu kan? Karena kalau kita kayak isin itu berarti yang mesti kita kembangkan semangat berinfak sunnah khususnya ini. Jangan sampai berpikir kalau kita enggak tercapai, ya saya masih miskin. Itu benar-benar hal itu. Oleh karena itu dalam saya pada kesempatan ini saya minta waktunya kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama merumuskan dan menentukan siapa nahkoda atau ketua amil zakat di komplek kita ini. Karena kalau kita melihat waktu depan itu sudah mulai banyak yang bertanya, harus sudah final rumusannya itu. Dan hal itu lagi wajibnya berzakat, maka wajib juga ada yang harus zakat sama-sama. Tahun kemarin kalau nggak salah yang ketuanya adalah Ustaz Aji. Iya. Kemarin apa ya? Sebelumnya sekitar. Oh iya. Nah, kawan-kawan yang mungkin belum pernah atau juga yang sudah pernah, kalau saya sih mungkin ya saja Ustaz Selamat, barangkali Ustaz Bali itu udah pasti akan selalu mendukung sejenak. Jadi bagaimana kita biar kawan-kawan berkeluarga kita ini yang belum sempat untuk mendapatkan kepercayaan ini berkenan kiranya untuk siap mengaku ya jabatan yang sangat mulia ini, ya jabatan yang sangat mulia ini, insyaallah. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para bapak hadirin semuanya, mungkin singkat saja saya akan menanggapi sedikit ya, nanti baru kita lanjutkan dengan membahas siapa yang akan menjadi mengurusi zakat. Pertama tentang Bapak Menteri Agama ya, kita di dalam mengambil suatu hukum atau ketetapan atau mengambil kesimpulan dan sebagainya yang berkaitan dengan agama, itu yang jelas bahwa kita harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Itu harus. Jadi jangan sampai kita, terutama hadis-hadis yang jelas-jelas itu sahih, yang tidak ada ragu-ragu lagi tentang kesahihan daripada hadis itu. Kalau tentang dunia Islam itu sahih. Tadi yang saya baca itu sahih. Seperti itu. Terus Al-Quran sahih. Apalagi Al-Quran lebih sahih lagi. Bagaimana? Iya. Jadi kalau memang kita di dalam proses kehidupan kita mengambil hukum-hukum dan menetapkan aktivitas kita, itu ya ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau memang Al-Quran sudah menyebutkan seperti itu, misalnya hadisnya seperti itu, ya mau kemana lagi gitu, maksudnya seperti itu. Atau dalam konteks sejarah pada zaman dulu, mungkin suasananya memang tidak sama dengan sekarang. Suasana tidak sama begitu, karena pada waktu itu Islam memang sedang sangat lemah. Boleh dikatakan Rasulullah SAW berdakwah dalam waktu kurang lebih 11 tahun, berapa orang yang masuk Islam? Paling 11 tahun. Kan lemah, artinya dalam konteks umat itu masih lemah. Nah, sementara orang-orang yang sudah masuk Islam, mereka kesadarannya jauh lebih kuat daripada mungkin kalau dibandingkan dengan kita jauh banget. Sehingga suasana batin dan sebagainya pada masa itu dengan sekarang pasti berbeda. Sehingga mereka karena ingin membela Rasulullah SAW pada saat lemah, mereka nggak apa-apa untuk menginfakkan harta mereka sampai tinggal berapa persen. No problem, karena memang demi untuk agama yang diyakini pada saat itu. Nah, kalau saat sekarang ini agama ini kan agama Islam sudah wajib, kan seperti ini. Jadi kita ya landasannya bagaimana Al-Quran menyebutkan, bagaimana hadis, itulah yang menjadi landasan kita sebagai landasan pokok kita seperti itu. Itu saja. Jadi kalau misalnya tadi
Menteri Agama mungkin ada maksud-maksud tertentu, wallahu alam, tapi secara fisik yang dikatakan memang menurut saya menggoncang keimanan. Menurut saya ya, menggoncang. Apalagi yang bicara itu seorang tokoh yang harus menjadi teladan dalam bicara, dalam perilaku dan sebagainya, sementara dia bertolak belakang dengan keyakinan yang selama ini kita bina bersama-sama. Ya, seperti itu kan luar biasa. Bahkan saya kadang-kadang kalau sudah mau tidur ingat itu nggak tidur, terus terang aja nggak tidur saya. Begitu. Merasa terganggu keyakinan kita, merasa terganggu hati kita dan seterusnya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan Pak Slamet, itu betul ya, Pak Slamet sudah punya jawabannya sedikit itu mengenai nisab profesi, zakat profesi. Memang itu ada dua hal yang menjadi landasannya. Pertama adalah yang disebut sebagai yaum asodi, pada saat asod, pada saat panen. Panennya apa? Ya panennya itu ya pada saat terima gaji itu adalah panen. Seperti itu disebut sebagai asodi, panen. Cuma untuk menghitung, karena panennya itu bukan panen apa namanya seperti tanaman padi, buah-buahan, kurma dan sebagainya. Ya, kalau padi, kurma dan sebagainya itu menghitungnya adalah yang mau saja dalam konteks itu akan dihitung sesuai dengan bagaimana zakat kita terhadap panen. Itu dikatakan oleh Pak Fadi tadi, bisa 10%, bisa 5%. 10% kalau itu pengurusannya, pengairannya misalnya tidak menggunakan pengairan tapi tanda hujan misalnya, itu menjadi 10%. Tapi kalau yang itu harus diairi dengan dan sebagainya, pakai cairan, menggunakan biaya untuk mengairi tanaman, maka itu menjadi 5%. Tapi ini kan bukan pertanian, ini adalah uang. Nah, sehingga di dalam bahasa nasi itu dia menyatakan bahwa itu kemudian cara membayarnya tidak menggunakan perhitungan pertanian, tapi adalah karena itu adalah fulus dirham atau yen, maka itu dengan menggunakan perhitungan dinisabkan dengan emas yang kemudian tadi kan, jadi misalnya begini, dalam satu bulan itu berapa? 7 juta sekian atau mungkin 8 juta, mungkin 10 juta. Nah 10 juta itu kalau dikalikan 12 itu ketemu nggak? Selaras nggak? Seimbang nggak dengan harga emas 85 gram? Kalau dalam 1 tahun dihitung ternyata mencapai nilai emas atau harga emas 85 gram, maka dalam 1 bulan dia menjadi diwajibkan itu menurut Basnas ya, yaitu ketetapan nomor 3 tahun 2003 kalau misalnya itu menjadi wajib ya, seperti itu. Nah, persoalan tadi mati itu bruto atau netto itu pakai saja, tapi bukan saya mengamalkannya itu bruto. Mau ditiru maka mau ikut netto ya maka kalau netto mungkin zakat memang gitu. Nggak akan ketemu utang mobil lah, motor lah, biaya anak. Padahal kalau kita keluarkan hanya enteng baik sebetulnya itu mah enteng. Cuma kadang-kadang karena ya pemikiran seperti itu kemudian mungkin ini setannya juga mau udah benar nggak usah disaja, nggak usah kan banyak sekali kamu keluarkan kebutuhannya. Kemudian diridu oleh setan, diwaswasi sudurinna, dalam setan dimana akhirnya bukan bahasa keluarga saja. Nah, tapi tadi dikatakan di dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita mau mengeluarkan dengan ikhlas, enteng, maka orang tersebut tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Kenapa kadang-kadang kita khawatir saja, khawatir dan takut-takut? Ya jangan-jangan kita pedih untuk melakukan zakatnya itu, walau alam, gitu ya. Mungkin itu saya kira. Maka silakan Mas saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Yang pertama mengenai cara menyampaikan atau membayar zakat.
Ya, saya kira. Kan ada istilah zakat mal. Apa bedanya dengan zakat kekayaan? Apakah sama atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau membayar zakat tadi, itu apakah harus menggunakan ijab kabul atau tidak? Nah, sekarang modelnya kan bisa kita mengirimkan melalui rekening misalnya. Panitia. Ya, kabulnya bagaimana itu nanti? Dan apakah bisa juga misalnya selesai itu ketemu sekian, terus kemudian saya bagi. Saya ingin ke rumah yatim piatu si A, B, C misalnya. Saya bagi-bagi. Apakah boleh juga begitu atau harus ke satu tempat? Gitu. Nah, mohon itu bisa dijelaskan. Karena ya beberapa hal yang saya lakukan itu saya bagi-bagi. Tapi ya mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada tambahan pertanyaan. Sebetulnya ketika kita sudah merasa sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, itu zakat mal itu nanti macam-macam, bisa uang, bisa emas, bisa pertanian, bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, ya seperti itu. Nanti masing-masing punya nisabnya, nanti ya penjelasannya terserah khusus saja itu. Nah, bagaimana kalau kita sudah merasa wajib zakat, kita sudah pisah nih zakat, kita udah kumpulin setiap bulan sekian, setelah tahu udah kita lubangi, kita ambil hasilnya. Nah, kemudian bagaimana cara membagikan? Apakah harus ada panitia? Kemudian kita serahkan kepada panitia, dan kemudian panitia yang membayar atau yang membagikannya. Sebetulnya pada mula-mulanya, artinya pada hakikatnya, pertama-tama yang wajib mengeluarkan adalah kita sebetulnya. Artinya kita boleh juga mengeluarkannya itu kepada atau langsung diberikan kepada yang menurut kita itu adalah punya hak. Siapa yang punya hak? Yang punya hak fakir, miskin, fisabilillah, orang yang dalam berjuang di jalan Allah. Ya, nanti penjelasannya akan lebih rumit lagi dari fisabilillah, ya kan gitu. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan kan gitu kan. Nah, kan gitu. Kemudian orang yang baru masuk Islam, nah, kan gitu kan. Nah, itu kita harus punya ini. Jadi kita asal kita bisa betul-betul mendistribusikannya itu tidak salah. Makanya tadi ada perkembangan yang menyatakan bagaimana kalau kita distribusikan kepada yang non muslim. Jadi tambahan berarti. Nah, kalau memang non muslim mungkin kita lebih kepada yang sedekah saja. Kalau menurut saya begitu. Kalau zakat itu wajib diberikan kepada kaum muslim. Kadang-kadang misalnya kita memberikan kaum muslim di sini belum tentu di sana, atau di sini ada non muslim yang kekurangan, kita keluarkan zakat. Belum tentu di tempat lain itu ada juga umat Islam yang tidak kekurangan. Mungkin banyak sekali. Jadi kita harus lebih. Kalau misalnya di sini lebih, kita cari tempat lain barangkali yang memang itu muslim dulu. Kalau kita infak sedekah, maka misalnya tetangga ada, kita punya untuk beras, tetangga kita yang non muslim, kita Pak ada beras, saya yang enggak saja. Tapi kalau sudah yang zakat ya harus pada. Nah, jadi boleh apa panitia cuma itu sebenarnya dengan panitia itu untuk mengantisipasi daripada bagaimana kepahaman masyarakat itu tentang misalnya mendistribusikannya dan sebagainya. Kalau mereka tidak paham, bisa juga diserahkan kepada panitia. Nah, panitia itu punya hak juga. Amilin, para amilin mereka punya hak untuk menerima zakat. Kalau misalnya ada panitianya, karena amil yang yang panitia itu dia punya hak juga menerima pembagian daripada zakat itu. Jadi mau sendiri maka kepada amin maka silakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kan kita lihatkan ketika misalnya sudah ada zakat, kemudian kita bagikan kepada
wajibkan mengeluarkannya. Jadi tidak usah bahwa itu aku kerja dan sah, tidak harus begitu seperti ini. Itulah saya ya. Kemudian zakat fitrah tadi nanti Pak Ustadz Mamun akan melanjutkan. Saya kira mungkin dari saya sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Mamun untuk pembentukan panitia zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu